kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba Henry pimpin doa kita pada hari ini. Ayo Pak. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum mengawali pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siswa-siswa Bapak. Henry, Ayo Pak. Agung, Alfa. Agung ini Alfa terus. Iya. Kayaknya mau keluar ya Pak. Nah, pada hari ini Bapak akan mengajar bab kita selanjutnya. Di pertemuan ini Bapak mengajar yaitu tentang materi listrik. Nah, yang kita tahu listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, di sini pada pertemuan hari ini Bapak akan mengajar yaitu listrik statis. Nah, sebelum masuk ke listrik statis, Bapak ingin bertanya dulu mengenai pengertian dari listrik statis. Coba Henry. Listrik statis adalah suatu gejala kelistrikan pada suatu benda namun tidak secara langsung. Nah, benar sekali. Henry 100 buat Anda. Jadi listrik statis itu adalah suatu gejala kelistrikan. Namun benda tersebut tidak secara langsung bersentuhan dengan benda lainnya. Dan benda tersebut itu tidak dialiri sama sekali listrik. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih terjadinya sebuah listrik statis? Jadi listrik statis ini yang kita ketahui ada dua buah muatan, yaitu muatan bersifat positif dan yang dihubungkan dengan muatan yang bersifat negatif. Jadi jika muatan yang bersifat positif ini dihubungkan dengan muatan yang bersifat negatif, itu akan terjadi gaya tarik-menarik antara dua buah muatan tersebut. Namun, apabila sebuah muatan positif itu dikaitkan dengan muatan yang bersifat positif pula, itu akan terjadi tolak-menolak antara dua buah muatan. Jika kita ibaratkan sebuah positif ini pria, tentu pria ini akan tertarik dengan wanita yang kita ibaratkan dengan negatif. Maka terjadilah gaya tarik-menarik antara muatan tersebut. Nah, berkaitan dengan listrik statis, itu ada kaitannya dengan sebuah gaya listrik, di mana yang kita kenal gaya listrik itu merupakan hukum Coulomb. Nah, jadi Bapak ingin bertanya pengertian dari hukum Coulomb. Coba Henry sebutkan. Hukum Coulomb adalah suatu hukum fisika yang sudah disimpulkan oleh seorang ilmuwan, Charles Augustin de Coulomb. Nah, benar sekali. Jadi, sebuah hukum Coulomb itu adalah suatu rumusan dari fisika yang dikemukakan oleh Augustin de Coulomb. Jadi, Augustin de Coulomb itu berpendapat bahwa besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua buah benda yang bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan tersebut. Nah, selanjutnya ada sebuah rumus, yaitu rumus hukum Coulomb yang kita kenal dengan F. F ini adalah suatu hukum Coulomb yang disimbolkan dengan F besar gaya hukum Coulomb. Itu rumusnya K konstanta Planck Q muatan 1 dikali dengan Q muatan 2 per jari-jari kuadrat. Nah, ini yang kita kenal dengan gaya hukum Coulomb tersebut.
di manakah itu adalah konstan Planck, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 ini muatan 1, Q2 muatan 2, dan jari-jari dikuadratkan. Ini adalah rumus dari hukum Coulomb. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan contoh dari listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu ada yang bisa menjelaskan nggak contohnya apa listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, coba Hendri. Contohnya itu penggaris yang digosokkan ke rambut, lalu ditempelkan ke potongan kertas, itu akan menjadi ada gaya tarik menarik. Nah, betul sekali. Jadi, pada saat kita menempelkan penggaris ke atau menggesekkan penggaris ke rambut kita, itu sebelumnya penggaris itu bermuatan netral dan rambut kita juga bermuatan netral. Nah, jadi waktu penggaris itu digosokkan ke rambut kita, perpindahan elektron dari rambut ke penggaris, yaitu yang bermuatan negatif, lalu kita dekatkan ke potongan-potongan kertas kecil yang bermuatan positif, maka terjadilah gaya tarik menarik. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai materi listrik maupun listrik statis? Coba siswa-siswa Bapak ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Apa aja sih, Pak, yang benda yang bisa menghasilkan listrik statis? Nah, benda yang menghasilkan listrik statis. Listrik statis itu benda yang menghasilkan listrik itu ada bermacam-macam. Itu seperti kulit kita maupun kulit hewan, manusia, rambut, bulu, kain wol, kain sutra, ataupun kertas. Nah, itu adalah benda-benda yang bisa menghasilkan listrik statis. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian evaluasi berupa soal-soal yang akan kalian kerjakan ke depan. Nah, ini soal-soalnya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Langsung maju ke depan ya. Nah, anak-anak sudah 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Coba Bapak tunjuk aja ya, siapa yang mengerjakan. Coba Hendri, silakan maju ke depan kerjakan soal yang Bapak berikan tadi. Silakan lihat dulu Bapak tulisnya.
Nah, ini adalah hasil kerja dari Henry tadi. Jadi kita di sini bisa lihat ada dua buah muatan yang berjarak 10 cm. Kemudian muatan tersebut yang pertama plus 8 mikrocoulomb dijadikan coulomb, dan muatan yang kedua itu negatif 5 mikrocoulomb dijadikan coulomb. Kemudian kita memakai Cronstadt plane yang ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah muatan gaya listrik dari kedua muatan tersebut. Ya. Nah, di sini kita pakai rumus F atau gaya listrik sama dengan K dikali muatan 1 dikali muatan 2 per jarak dari dua buah muatan di kuadrat K. Nah, ini kita selesaikan dengan operasional matematika, dapatlah hasil 36 Newton. Nah, itu sangat benar sekali, 100 untuk Henry. Nah, pelajaran sudah habis waktunya, pelajaran fisika dari Bapak, yaitu mengenai tentang listrik statis. Nah, untuk pelajaran minggu depan, pertemuan minggu depan itu kita akan membahas listrik dinamis. Nah, sebelum untuk mengakhiri pertemuan pada Bapak, silakan berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Henry dipimpin. Sudah mulai. Sudah selesai. Nah, terima kasih atas partisipasi dan kedatangannya, kehadirannya. Bapak ucapkan terima kasih.